Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 15 September 2023. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya kita dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk dapat melakukan aktivitas kita. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami kembali datang kepadamu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang mengubah kami, yang memberikan kami kepastian, kebangkitan, bahkan kehidupan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengurapi kami yang mendengar, Engkau memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh berbuah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Persembahan yang Disukai. Kita boleh belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan ini kita boleh baca sama-sama dan kita boleh menyimak, kita renungkan. Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Amin. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang baru kita baca, kita boleh belajar bahwa Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalan kita akan Allah daripada korban sembelihan. Yang dapat kita artikan bahwa persembahan hidup kita ataupun pelayanan kita ataupun setiap kegiatan aspek hidup kita lakukan untuk melayani Tuhan. Semua pengorbanan kita dan pelayanan kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah bila kita melakukan semuanya tanpa pengenalan akan Dia yang benar dan dengan sungguh-sungguh. Melalui firman Tuhan ini menegaskan bahwa yang paling menyukakan hati Tuhan adalah kasih setia dan pengenalan akan Dia. Hal ini lebih daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Saat kita melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang menyimpang, menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Tuhan secara benar. Dan kalau sudah begitu, korban apapun yang kita berikan hanyalah sia-sia. Nah saudara-saudaraku, mari kita belajar 3 hal dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa pengenalan akan Allah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa pengenalan akan Allah menguatkan iman percaya kita. Saudara-saudaraku, banyak kita sebagai orang Kristen yang selama mengikut Tuhan bahkan melayani gereja tidak memiliki pengenalan akan Allah secara mendalam, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan dengan setia, secara pribadi, baik di dalam kelompok kul, di sekolah minggu, di dalam ibadah raya, bahkan di dalam pribadi di rumah, dalam perenungan firman Tuhan. Hal ini akan menguatkan iman percaya kita. Yang kedua adalah pengenalan Allah akan memberikan kita keselamatan untuk hidup sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, umat Israel ditegur dan dihukum Tuhan karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga hidup mereka menderita dan jauh dari Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang percaya harus sungguh-sungguh mengenal Allah melalui kebenaran firman-Nya, dan kita hidup mengenal Allah menjadi juru selamat kita secara pribadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib.
Kita tidak boleh malas belajar firman Tuhan. Dan kita akan terus bertumbuh semakin dewasa, semakin mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal Allah dan kuasa-Nya di dalam Kristus Yesus, maka hal inilah yang paling berharga di dalam hidup kita, melebihi dari segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah mengenal Tuhan membawa kita semakin mengerti dan mengalami perkara-perkara yang besar yang tidak terduga. Saudara-saudara, jika kita mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan memberikan kita janji dan berkat yang terbaik dari Allah. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat di dalam mengenal Tuhan, maka kita akan mengalami kejutan-kejutan berupa perkara-perkara besar yang tidak terduga. Percayalah saudara-saudaraku, sesuatu yang tidak terduga yang akan kita alami setiap hari, bahkan tidak hanya sekedar menyenangkan hati, melainkan sesuatu yang berharga dan yang indah. Marilah kita mempersembahkan yang disukai Allah dan tidak menyelesaikan diri kepada nilai-nilai duniawi. Melalui kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita mempersembahkan diri kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan kita menjadi pemberita Injil dimanapun dan dalam kondisi apapun, sehingga kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan hari demi hari, dan pengalaman kejutan-kejutan perkara-perkara yang tidak terduga dari Allah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada ini saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesungguhan, bahkan perubahan hidup. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih lagi, sehingga hidup kami lebih bermakna dan berharga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.